Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali Bapak Ibu semuanya di pertemuan kita kali ini. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adapun pertemuan kita kali ini adalah membahas tentang modul ajar yang akan saya jelaskan di sini. Untuk itu, sebelum kita memulainya, kita membaca bismillah dulu untuk memulai agar lancar kegiatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, Bapak Ibu, ini adalah kegiatan kita. Ini akan saya presentasikan kegiatan kita melalui PowerPoint berikut ini. Baik, udah kelihatan Bapak Ibu semuanya? Materi kita tentang hari ini tentang modul ajar. Sesi ini kita akan membahas tentang konsep modul ajar, komponen modul ajar. Jadi tujuan kita melaksanakan IHT ini adalah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam membuat modul ajar berbasis teknologi dan komunikasi melalui in-house training dengan pendekatan andragogik. Kedua, mengetahui langkah-langkah pembuatan modul ajar berbasis teknologi dan komunikasi dengan pendekatan andragogik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan guru dalam membuat modul ajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Belum Bu. Belum, baik. Kita langsung ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pertama memahami konsep modul ajar. Yang kedua, mengetahui komponen modul ajar. Konsep modul ajar modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Ini bisa kita lihat, Bapak Ibu, melalui konsep modul ajar itu hadir dari adanya profil pelajar Pancasila yang selanjutnya diturunkan melalui capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan berakhir dengan modul ajar. Jadi modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru juga perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran menjadi lebih baik. Selanjutnya kita masuk ke komponen modul ajar. Komponen modul ajar ini sebenarnya sudah biasa kita lakukan, Bapak Ibu. Guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks, lingkungan, dan kebutuhan belajar beserta didiknya. Modul ajar ini dilengkapi dengan komponen-komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponennya dapat kita lihat seperti di gambar berikut ini. Kelihatan komponennya Bapak Ibu? Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Oke. Di situ ada 3 komponen. Berdasarkan komponen modul ajar, ada informasi umum. Informasi umum biasanya sudah biasa kita kerjakan. Seperti kita menyusun RPP, Bapak,
seperti identitas sekolah, di situ ada nama kita, ada identitas sekolah, ada kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang akan digunakan. Di identitas ini juga kita tentukan tanggal dan waktu yang akan kita gunakan, berapa lama waktu yang akan kita gunakan. Selanjutnya ada di komponen inti. Komponen inti ini berisi beberapa tujuan pembelajaran, ada pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Tujuan pembelajaran ini kita ambil dari capaian pembelajaran, terus pemahaman bermakna ini adalah salah satu bentuk bagaimana pemahaman itu bisa dipahami oleh peserta didik. Pertanyaan pemantik ini adalah pemicu agar para siswa dapat mengembangkan pemikirannya tentang pembelajaran yang akan mereka jalankan tersebut. Lalu terjadi persiapan pembelajaran, selanjutnya kegiatan pembelajaran, ada asesmen, ada pengayaan dan remedial, setelah refleksi peserta didik dan guru. Selanjutnya di komponen ketiga, itu ada lampiran. Lampiran ini berisi lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium dan daftar pustaka. Itu bagian-bagian dari komponen modul ajar. Baik, Bapak-Bapak semuanya, itu yang saya berikan. Mungkin ada beberapa pendapat dari Bapak atau pertanyaan yang mau kita diskusikan sekarang. Oke, mungkin sedikit Ibu kaitannya sama yang disebutkan Ibu Dian. Yang tadi menunjukkan beberapa hal yang sudah kita pelajari sebelumnya atau kita lakukan sebelumnya itu tentang modul ajar. Berarti kesamaannya seperti halnya RPP, Bu ya? Iya. Seperti biasanya kita RPP. Biasanya kita RPP itu langsung kita dapatkan, Pak. Ini kalau di sekolah di program kita ini, di kurikulum kita ini, nanti kita yang akan membuat sendiri dan menyusun sendiri, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Ya. Oh ya. Siap Bu, terima kasih infonya. Bagaimana Pak Wuryanto, Pak Mas Puri? Sudah paham Bu, siap melaksanakan. Saya tanya Bu. Iya. Saya bertanya, Bu. Iya, Pak Wuryanto. Ini mungkin Baik, karena pemahaman saya yang kurang mungkin, Pak, Bu. Jadi selama ini saya ini melihatnya yang namanya modul itu diktat, Bu. Apakah sama modul ajar ini dengan yang namanya diktat, Bu? Terima kasih. Oke. Sebelum saya menjawab, apa ada yang bisa menjawabnya? Pak Rohmat atau Pak Mas Puri? Percayakan ke Ibu aja lah. Oke, Pak Mas Puri. Setahu saya diktat itu lebih mengacu pada ada materi yang lebih mendalam, kemudian dilengkapi dengan LK atau lembar kerja secara komplit, Ibu. Oh iya, terima kasih jawabannya Pak Mas Puri. Mendekati seperti buku. Iya, benar Pak Wuryanto. Kalau sepengetahuan saya juga pun, sepengetahuan kita selama ini modul itu berbentuk seperti diktat itu. Tapi yang sekarang tujuannya itu lebih kepada langkah-langkah kita dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Sebelumnya kita susun sendiri, di mana isi-isinya itu kita ambil dari capaian dan fase-fase yang ada dari setiap pembelajaran tadi. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, saya sudah paham, Bu. Baik, sampai di sini sepertinya agak kurang fresh. Bagaimana kita ice breaking dulu, Bapak? Siap. Siap, silakan keluarkan mikrofonnya, diaktifkan mikrofonnya. Kita buat namanya rangkaian nama, Bapak. Ketika saya menyebutkan nama saya, lalu nama kedua,
nama kedua, jadi nama kedua saya stop, maka nama kedua akan melanjutkan nama yang saya pertama, seperti nama saya, terus nama yang kedua, lanjut dia lanjutkan hanya nama yang ketiga, sebutkan nama yang ketiga. Contoh, saya Dian Anggraini, lalu saya sebut Pak Urianto. Saya stop, maka Pak Urianto mengulang dari nama saya, nama Pak Urianto dengan nama yang ketiga. Seperti itu seterusnya. Bisa, Pak? Bisa. Ya, bisa, Bu. Oke, kita mulai dari saya dulu. Dian, Pak Rohmat. Wuryanto. Dian, Rohmat, Mas Kuri. Dian, Rohmat, Mas Kuri, Wuryanto. Begitukah? Ya, Berarti Pak Uria saya yang lagi. gagal paham. Saya gagal paham, Bu. Oke, kita ulang, Pak. Mohon maaf, Bu. Saya tadi tidak konsentrasi tentang permainannya, Bu. Saya siap diberi sanksi, Ini memang, Bu. iya. Ini memang sebenarnya tentang konsentrasi. Baik, kita mulai lagi, ya Pak ya. Saya mulai lagi. Iya Pak. Permainannya gimana, Bu? Diulang, Bu. Mohon maaf, saya ini guru yang sudah tua, Bu. Kita sama-sama belajar, Pak ya. Saya sebutkan dulu nama saya, nanti saya sebutkan nama kedua. Ketika saya stop menyebutkan nama yang kedua, Bapak lanjutkan dari nama saya, nama Bapak, dan nama orang yang ketiga akan Bapak sebutkan. Paham, Pak? Belum, Ibu, belum. Sepertinya sekarang. Seperti sekarang, saya sebutkan nama saya, Dian, terus saya sebut nama Pak Urianto. Pak Urianto nyebut lagi dari yang nama saya, Dian, Urianto, Mas Kuri. Stop, Bapak di situ, Pak Mas Kuri melanjutkan. Pak Mas Kuri lanjutkan lagi dari nama saya, Pak Urianto, Pak Mas Kuri dengan nama yang keempat. Oke, kita ulang, Pak. Siap. Baik, dari siap. Oke. Biar jangan ngantuk ya, Pak. Dian, Mas Kuri, Dian, Mas Kuri, Pak Rohmat. Dian, Mas Kuri, Pak Rohmat, Pak Urianto. Dian, Pak Mas Kuri, Pak Rohmat, Pak Urianto. Oke. Tepuk tangan, arti konsentrasinya sudah kembali lagi, Pak. Baik. Sebelum kita lanjutkan dan kita akhiri kegiatan ini, maka dapat disimpulkan. Ada pertanyaan lagi, Bapak? Ini Bu, kritik Bu ya terhadap Ibu instruktur ya Pak Bu ya? Boleh, Pak. Boleh, Bu. Boleh, Pak. Ini Ibu, kalau Ibu sebagai instruktur atau dalam hal ini kan yang diberikan pembelajaran kan orang-orang yang sudah dewasa. Mohon Ibu dipertimbangkan untuk karakter dan mungkin pemahaman yang berbeda, sehingga kalau menjelaskan jangan terlalu cepat Bu ya. Mohon maaf loh Bu ya. Maaf. Baik Pak. Iya. Kebiasaan di sekolah Pak. Baik. Saya jelaskan terakhir kali dan kita ambil kesimpulan bahwa dari modul ajar, konsep modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Ini di modul ajar ini diimplementasikan dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil sasaran. Modul ajar ini disusun sesuai dengan fase dan tahap perkembangan peserta didik. Sedangkan komponen modul ajar ada 3, itu ada identitas informasi umum, yang kedua komponen inti, dan yang terakhir lampiran.
Demikian Bapak Ibu kegiatan kita hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali Bapak Ibu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.